Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kelompok 7 ingin menjelaskan tentang pengukuran dan pengendalian akuntansi. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Niko Aditya sebagai moderator dan teman saya Hari Pradipta NIM 055. Next. Pengertian perencanaan strategi. Mas, iki ini bisa dibilang isor gak, Mas? Aku tipe yo, sendiri yo. Oh, sorry. Pengertian perencanaan strategis. Perencanaan strategis adalah proses-proses memutuskan program-program yang organisasi akan melakukan dan perkiraan jumlah sumber daya yang akan dialokasikan untuk memulai program selama beberapa tahun ke depan. Next. Tur analisis. Satu, kontribusi terhadap tujuan atau contribution of objective, yaitu setiap perencanaan akan dilakukan untuk mewujudkan tujuan yang akan dicapai. Yang kedua, kedudukan yang istimewa dari suatu perencanaan atau primacy of planning, yaitu bahwa setiap perencanaan selalu harus ditempatkan pada kedudukan pertama dari suatu proses manajemen. Perencanaan dapat memberi arah bagi pelaksanaan proses manajemen berikutnya. Yang ketiga ada kemampuan pengisian dari planning atau pervasiveness of planning, yaitu suatu rencana merupakan dasar manajemen yang berisi tujuan dan cara pencapaiannya. Suatu rencana dilaksanakan oleh semua level manajer, tetapi penekanannya dan cakupannya berbeda, tergantung dari wewenang yang dimiliki dan batasan dari atasan. Dan yang keempat ada efisiensi dari perencanaan atau efficiency of planning, yaitu suatu rencana akan menyebabkan usaha pencapaian tujuan dapat dilakukan secara efisien. Efisiensi dari perencanaan dapat diukur dengan membandingkan jumlah sumbangannya terhadap tujuan dengan biaya atau konsekuensi lain yang diperlukan dalam memutuskan dan melaksanakan rencana atau rasio input dan output. Selanjutnya adalah analisis pengusulan program baru. Usulan program bisa disebabkan hal yang bersifat reaktif saja, di mana usulan tersebut muncul karena adanya persaingan dan ancaman untuk produk sejenis dari pesaing. Biasa juga disebabkan hal yang bersifat proaktif karena adanya inisiatif menggunakan kesempatan yang ada untuk membuat suatu produk baru. Selanjutnya, menganalisis program yang sedang berjalan. Menganalisis program yang sedang berjalan itu ada 4, yaitu analisis rantai nilai, perhitungan biaya berdasarkan aktivitas atau activity based costing, penggunaan informasi ABC, dan contoh kasus alien coffee product. Yang pertama adalah analisis rantai nilai. Analisis rantai nilai adalah untuk perusahaan manapun adalah sekelompok aktivitas yang menciptakan nilai dan saling berhubungan yang menjadi bagiannya dan memperoleh bahan baku dasar untuk memasok komponen sampai membuat produk akhir dan mengantarkannya ke pelanggan akhir. Selanjutnya, perhitungan biaya berdasarkan activity atau activity based costing. Dalam sistem yang lebih baru ini, kata activity seringkali digunakan dibandingkan dengan kata pusat biaya, dan pemicu biaya lebih sering digunakan dibandingkan dengan kata dasar, alokasi. Dan sistem biaya ini disebut dengan sistem perhitungan biaya berdasarkan activity atau activity based costing. Selanjutnya adalah kegunaan informasi ABC. ABC ketika digunakan sebagai bagian dan proses perencanaan strategi dapat memberikan wawasan yang berarti. Misalnya ABC dapat menunjukkan bahwa produk rumit dengan banyak komponen terpisah memiliki biaya desain dan
produksi yang lebih tinggi dibandingkan produk yang lebih sederhana. Bahwa produk dengan volume rendah memiliki biaya per unit yang lebih rendah dibandingkan dengan produk yang volume tinggi. Bahwa produk dengan banyak persiapan atau banyak peminat, perubahan teknik memiliki biaya per unit yang lebih tinggi dibandingkan produk-produk lain, dan bahwa produk dengan siklus hidup yang pendek memiliki biaya yang per unit yang lebih tinggi dibandingkan dengan produk-produk ini. Selanjutnya adalah contoh kasus alien office product. Alien office product adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur dalam pembuatan segala macam jenis kertas dan form seperti amplop, kertas tulis, kartu ucap, dan kartu pesan. Pada tahun 1988, Alias Product Company memperluas bisnis mereka dalam bidang layanan manajemen persediaan. Alias berkeyakinan bahwa bisnis layanan manajemen persediaan ini akan mendatangkan nilai tambah dan terbilang unik dibandingkan dengan para perusahaan pesaingnya. Selanjutnya adalah proses perencanaan strategi. Rencana strategi umum memiliki periode waktu 3 sampai 5 tahun. Periode waktu 3 sampai 5 tahun dianggap cukup untuk memperkirakan konsekuensi dari keputusan program yang dibuat saat ini. Perencanaan strategi juga berhubungan dengan proses menentukan cara melaksanakan strategi, sementara formulasi strategi adalah proses untuk menentukan atau menemukan strategi-strategi baru.